Shalom saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian, masih dalam suasana Natal, kiranya menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Malam yang penuh damai, tentram segera malam, insan sedang tertidur lelap. Lahirlah ke dunia Yesus anak Allah, di kandang Betlehem yang indah. Gloria, Gloria, segenap alam semesta bersoraklah. Haleluya, pujilah Dia, Raja Sorga Juru Selamat manusia. Allah Maha Kasih menyatakan anaknya untuk tebus umat manusia. Pintu surga terbuka bagi setiap orang yang datang dan menyembah Dia. Gloria, Gloria, segenap alam semesta bersoraklah. Haleluya, pujilah Dia, Raja Sorga Juru Selamat manusia. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Firman Tuhan hari ini menunjukkan bahwa tidak selalu kita kalah dengan hukum alam, tetapi ada waktunya di mana hukum alam harus tunduk kepada apa kata firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan lebih jauh, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kesempatan mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa pada hari ini. Kami berdoa, Tuhan, tumpangkan tangan-Mu pada hamba-Mu dan juga semua pemirsa, supaya semua pikiran dibalikkan oleh Tuhan, bahwa tidak harus kami selalu tunduk kepada hukum alam, tetapi Tuhan adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta dan Engkau menang atas hukum alam. Berikan kepada kami pengertian baru akan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membuka Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama 2 Raja-Raja 6 ayat 6. 2 Raja-Raja 6 ayat 6. Demikian kata firman Tuhan. Tetapi berkatalah abdi Allah, kemana jatuhnya? Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana, maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Amin. Saudara sekalian, kita harus mulai dengan mereka sedang bekerja apa? Sampai memotong pohon dan kemudian mata kapak yang adalah pinjaman, kata Alkitab, silakan baca ayat sebelumnya, itu jatuh ke dalam air. Saudara sekalian, mereka sedang membangun asrama mahasiswa sekolah teologi. Kalau sekarang ya. Kalau dulu mereka sedang membangun asrama untuk sekolah nabi. Saudara sekalian, itu sebabnya mengapa Tuhan memperhatikan mereka secara khusus.
pesan firman Tuhan nomor 1 ialah, bila saudara sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan untuk kepentingan Tuhan dan kepentingan para hambanya, Tuhan berkuasa membalikkan keadaan. Tolong dengar itu baik-baik, saudara-saudara sekalian. Jangan berharap kepada sesuatu di mana Tuhan membalikkan keadaan bila saudara hanya untuk semacam demonstrasi. Ya, sudah lihat ketika Yesus mau disalibkan, Raja Herodes yang sudah sering mendengar Yesus buat mujizat begini, buat mujizat begitu, dia suruh Yesus untuk buat mujizat, demonstrasikan mujizat di depannya. Tuhan Yesus tidak mau. Jawab juga Tuhan Yesus tidak mau. Mengapa? Raja Herodes menjadikan mujizat sebagai entertainment, hiburan. Tidak boleh, ya. Tadi jadi tolong saudara ketika berdoa untuk mujizat Tuhan, jangan bayangkan supaya saya menjadi terkenal sesudah mujizat ini terjadi. Tuhan tidak suka. Tetapi tujuan kita dengan mujizat Tuhan, ingat saudara sekalian, mujizat bukan tujuan. Ingat betul itu. Kalau sudah berdoa untuk orang sakit, kesembuhan itu bukan tujuan. Tetapi tujuannya ialah supaya orang yang disembuhkan dan orang yang melihat mujizat itu kemudian bertobat dan percaya kepada Yesus. Amin. Itu yang harus kita ingat benar-benar. Oke, mari kita kembali lagi ke sini. Katanya, Nabi Elisa tanya, kemana jatuhnya? Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Di sini jatuhnya. Kalau saya membayangkan sesuatu, saudara sekalian, maka kemudian berkatalah Elisa, sini saya tumpangkan tangan ke kamu, supaya kamu tahan menyelam beberapa menit, ya kan? Itu logika manusianya. Maka dia tumpangkan tangan dan menyelamlah orang itu ke dalam sana, mungkin 5 menit sampai ke dasar sungai Yordan itu, saudara sekalian. Dan kemudian dia balik bawa kampak itu, mata kampak itu. Tetapi tidak, saudara sekalian. Apa katanya? Kemudian Elisa memotong sepotong kayu. Sudah dengar? Dengar baik firman Tuhan ini. Dengar baik firman Tuhan itu. Mengapa mata kampak itu jatuh? Karena memotong kayu. Jadi Tuhan mau buat mujizat untuk kita dengan cara menolong kita mengubah keadaan melalui apa yang tadi menjatuhkan kita. Oh, saudara-saudara sekalian, mari dengar betul firman Tuhan ini. Mengapa sepotong kayu? Mengapa dia tidak ambil daun-daun, jatuhkan ke situ, dan saya yakin bisa. Tetapi Tuhan mau menunjukkan kepada semua para mahasiswa nabi itu, saudara sekalian, calon nabi itu, Tuhan mau supaya mereka belajar sesuatu. Alat yang bisa dipakai iblis untuk menjatuhkan engkau, Tuhan akan ubah dan balikkan untuk membuat engkau terangkat tinggi-tinggi. Katakan amin. Jadi mari kita belajar dari hal ini. Dan apa yang terjadi? Dia ambil sepotong kayu itu, dia lempar ke tempat di mana mata kampak itu jatuh, dan kemudian hukum alam dibalikkan oleh Tuhan. Mari saudara-saudara pemirsa, hari ini saya mengajarkan kepada saudara sesuatu yang belum pernah saudara dengar, yaitu bahwa Tuhan bisa membuat hukum alam menjadi terbalik. Saudara masih ingat ketika Petrus berjalan di atas air, ya, hukum alam kemudian dibalikkan. Harusnya benda padat itu dan punya daya berat, mungkin berat badan dari Petrus itu mungkin 70 kilo, 80 kilo. Saya lihat dalam gambar lukisan-lukisan dia tidak terlalu gemuk, ya, 70-80 kilo mungkin dia kemudian tenggelam dengan mudah ke dalam air. Nah, buktinya ketika dia bimbang kemudian memang dia tenggelam. Itu namanya apa? Hukum alam. Jadi Tuhan mau menolong kita hari ini
baik mengenai penyakit yang sedang menyerang dunia sekarang, maupun dalam hal apa, kekurangan keuangan, maupun dalam masalah rumah tangga, masalah apapun juga. Yesus yang kau sembah, Yesus yang berkuasa membalikkan keadaan, melawan hukum alam demi kepentingan kemuliaannya dan engkau anak-anaknya untuk dilepaskan dari semua belenggu yang mengikat saudara sekalian. Ingat tadi, mata kampak itu adalah pinjaman. Oleh karena itu mereka berteriak kepada Nabi Elisa, itu barang pinjaman. Jadi mereka akan bermasalah. Mungkin mata kampak tidak terlalu besar masalahnya, tetapi orang hilang kepercayaan. Begitu juga kepada saudara-saudara sekalian. Orang bisa hilang kepercayaan melihat engkau sakit berkepanjangan. Mari sekarang punya iman dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, balikan keadaan supaya sekarang saya menjadi kesaksian bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami sedang menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan Yesus yang berkuasa pegang kendali dan berkuasa membalikkan keadaan. Berkati kami sekarang anak-anak-Mu Tuhan, supaya kami mengalami mujizat demi mujizat, supaya orang lain percaya dan mengagumi kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus berkati.